Tapi apakah AI ini benar-benar cerdas, Pak? Cerdas, Mm-mm. bisa mengalahkan manusia, Mm-mm. tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Ya, Ya, dan iya, di betul. metadatanya foto kita ini ada lokasi. Ada. Sebelum flexing kita pikirin dulu nih, Oke. ini data saya nih keluar nih gimana? Nah, itu yang penting gitu. Supaya kita juga, ya itu tadi, harus sadar bahwa data pribadi sebenarnya adalah milik pribadi kita yang harus kita lindungi juga. Hidup jadi lucu 3K, OP3K, komedi mengalir air di kali. Wahid bicara, pendengar geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang subscribernya masih nol. Dengan saya Wahid Daulay sebagai podcaster magang. Saat ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik di era saat ini, yaitu kita akan membahas tentang AI. Nah, di depan saya sudah hadir seorang pengamat AI, pengamat IT. Beliau ini tergabung di Asosiasi Digital Cyber, ya, yaitu Indonesia Digital Cyber Institute. Saya perkenalkan teman-teman, ada Bapak Pari Darmantia Asyadi. Nah, teman-teman, sekedar informasi, ini adalah sebuah channel baru yang nantinya ke depan akan membahas berbagai macam topik, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi. Oke, sebelum kita mulai nih Pak, podcast yang masih 0 subscribernya ini di endorse nih Pak sama salah satu UMKM, karena kebetulan channel ini juga mendukung UMKM Pak. Oh iya. Nah, jadi ada jus gitu ya kalau Bapak mau. Nah, tapi kebetulan saya mau, jadi saya ambil dulu. Iya. Baik. Pak Pari mau Pak? Ada Oh kopi, iya, boleh. jus? Boleh. Kopi boleh? Sebentar. Oh, ya. Iya. Makasih, Mas. Nah, jadi ini kita mendukung UMKM di sekitar stasiun MRT Duku Atas ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke topik awal kita, Pak. Iya. Kita kan mau ngebahas artificial intelligence, Iya. sebuah topik yang ini lagi hype banget nih, Pak. Iya. Nah, kalau kita melihat sekarang, Pak, ngomongin AI dan sebagainya begitu, tanggapan Bapak bagaimana sih Pak tentang kehebohan AI ini yang sedang ada di masyarakat dan sebagainya ini ke depan bisa menjadi hal yang positif atau malah sebaliknya negatif, Pak? Oke. Makasih, Mas. Ya. Jadi, ya kalau kita bicara ya, kita ada suatu perkembangan zaman. Tentunya bisa kita lihat dua sisi. Oke. Bisa sisi negatif, bisa sisi positif. Positif. Betul. Tapi sebaiknya kita ya sebagai orang-orang yang memang mau terus berkembang harus melihat itu dari sisi positifnya, Mas. Oke. Harusnya kita lihat itu ada sesuatu yang positif yang bisa kita manfaatkan. Sekarang kita lihat dulu mengenai AI, Mas ya. Oke, Pak. Apa sih artificial intelligence itu? Kalau kita bicara intelligence itu kan artinya kecerdasan ya. Kecerdasan. Kalau diterjemahkan kan kecerdasan buatan. Ya. Kalau kita bicara kecerdasan, yang namanya kecerdasan itu definisinya adalah bagaimana kalau di dalam manusia ya, dalam otak manusia kita mengumpulkan data-data dan data-data itu setelah dihimpun kemudian dianalisa sehingga bisa menghasilkan suatu keputusan atau juga menghasilkan suatu aksi. Ya. Aksi apa yang kita lakukan setelah data-data terkumpul. Ya, itu di kecerdasan manusia. Sepanjang hidup manusia kan kita mengumpulkan data terus nih. Ada data baik dari pengalaman hidup maupun dari buku-buku yang kita baca. Nah, itu kan membuat kecerdasan kita. Nah, sebenarnya AI pun seperti itu, Mas. Ya. AI pun itu juga mengumpulkan seluruh data-data yang ada. Nah, saat ini data-data yang ada itu kan banyak dari internet ya yang sekarang. Dari internet, data-data itu banyak. Nah, itu yang dikumpulkan. Begitu kita upload data, baik itu buku, e-book atau apapun, nanti itu akan dikumpulkan oleh AI dan itu yang akan dihimpun dan dianalisa. Nah, jadi artinya AI itu bekerjanya, mesin ini bekerjanya karena ada data. Nah, itu kita definisi dari, makanya kita bilang itu buatan karena dia tidak bisa mikir sendiri. Oke. Nggak mungkin AI itu membuat suatu keputusan tanpa ada data. Oke. Sedangkan kalau kita manusia, mungkin nggak, Mas? Oke, kalau kita ya mungkin aja, Pak. Mungkin aja kan? Mungkin. Kita nggak punya data kan, kita harus mengambil keputusan berdasarkan intuisi kita kan? Intuisi kita. Nah, itu Oke. kalau AI nggak ada.
Oke. Nggak bisa. Nah, saya mau elaborasi lebih jauh, Iya, Pak. Ini iya. ngomongin kecerdasan buatan. Iya. Tapi apakah AI ini benar-benar cerdas, Pak? Iya. Gitu. Atau mungkin sudah siapkah masyarakat kita sebagai user dari AI itu untuk menggunakan kecerdasan buatan ini gitu? Karena faktanya di masyarakat gitu atau di sosial media yang saya lihat nih, Pak, Iya. itu nyeleneh-nyeleneh banget netizen kita nih, Pak, Iya. menggunakan AI itu untuk apa? Membuat Iya. video-video yang unik, yang aneh, Iya. yang nyeleneh gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bapak tuh? Iya, iya. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya apakah bisa cerdas, Mm-mm. bisa mengalahkan manusia? Mm-mm. Kalau saya pribadi saya bilang sih tidak, Mas. Tidak, oke. Tidak mungkin yang namanya artificial bisa mengalahkan aslinya. Ya, Karena ini buatan manusia. Ya, Betul. kita kan buatan yang maha kuasa Kuasa, ya. oke. Nah, jadi artinya tidak akan mungkin bisa dikalahkan. oke. Nah, tapi untuk membantu kita itu sangat memungkinkan. Ya. Membantu pekerjaan kita. Ya, jadi kenapa efisiensi pertama, ya. Akurasi kedua, ya. Akurasi tentunya dengan data-data yang sudah sangat komplit ya. Oke. Itu bisa didapatkan. Oke, Pak. Sama availability-nya, Mas. Oke. 3 hal ini sebenarnya. Availability kenapa? Kalau namanya manusia, kerja ada capeknya, Mas. Oke. Mikir ada capeknya. Oke. Namanya AI, nggak ada capeknya, Mas. Tapi mesin juga harus istirahat, Pak. Harus istirahat. Ah, oke. Nah, cuman lebih panjang dari Manusia. manusia. Oke. Nggak ada, kita kalau lagi habis ngobrol dikit, kita ngopi dulu yuk. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Iya, iya, iya. Nah, kalau AI nggak. Nah, Iya, itu iya. perbedaannya di situ, Mas, ya. Oke. Jadi, kecepatan, efisiensi dari availability tadi, Oke. ketersediaannya itu, Oke. sama juga tadi akurasi. Akurasi ya. Ya, nah itu yang kita harus manfaatkan AI-nya itu Oke. dari sisi itu. Ya, saya jadi teringat debatnya Jack Ma sama Elon Musk tuh, Pak. Iya. Sekitar tahun 2020 apa 2021 gitu, Iya. ngomongin soal kalau Elon Musk itu kan berpendapat bahwa robot atau kecerdasan buatan itu lebih pintar dari manusia, Pak. Iya. Jack Ma sebaliknya, Ah. gitu. Jack Ma tuh bilang bahwa nggak bisa, manusia tuh lebih pintar Lebih daripada yang dibuatnya. Yang dibuatnya, gitu. betul. Menarik sih. Iya. Nah, terus Pak, penggunaan AI ini kadang-kadang ya tadi ya seperti pisau bermata dua gitu, Betul, Pak, ya. Bisa betul. dibuat untuk hal yang positif dan negatif. Iya. Nah, tapi sekarang muncul nih Pak satu isu mengenai AI. Kadang-kadang trust atau kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan AI ini juga apalagi untuk pembuatan video, pembuatan karya-karya seni atau sesuatu yang sepertinya bisa dibuat menggunakan AI, itu mendapat apa ya, tingkat kepercayaan di masyarakat itu menurun, Pak. Betul. Nah, itu Betul. solusinya gimana tuh, Pak? Maksudnya kita juga ingin mencerdaskan teman-teman di sini Iya, kan. iya. Artinya teman-teman juga harus bisa membedakan Iya. mana yang dibuat AI, mana yang memang dibuat oleh manusia. Contoh yang ini Pak, kasus kanguru di Australia, Iya, Pak. betul. Iya. Ada kanguru yang dia tidak boleh Masuk naik, airline. padahal dia sudah punya boarding boarding pass. pass. Dan itu ada perdebatan tuh di Betul. netizen, bahkan netizen Australia lagi. Iya. Sekelas netizen Australia, Iya, Pak. iya, Gitu ya. betul. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bapak tuh? Ya itu, jadi memang seperti tadi Mas bilangnya bahwa AI itu bermata dua, seperti pisau bermata dua. Ya, bisa untuk kebaikan kita, membantu kita, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif juga ya. Ya kita contohnya banyak hal-hal yang AI itu dipakai untuk penipuan misalnya ya. Penipuan, Ya. oke. Nah, kalau contoh tadi kasus kanguru mungkin iseng, tapi itu sebenarnya kan juga membohongi banyak orang, Mas. Sehingga terjadi perdebatan antara orang dan yang ada yang rugi pasti di situ. Iya, iya. Airline-nya juga namanya juga jadi buruk gitu kan. Nah, itu yang apa sisi negatifnya di situ. Iya. Makanya di sini harus ada keseimbangan, Mas, Ya. antara manusia dengan AI itu. Nah, Jadi pertama nih, kalau kita mempergunakan AI Ya. harus juga dengan secara bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi harus ada responsibility kita waktu kita mempergunakan AI itu. Ya. Ya, tapi gimana ya Pak ya? AI sudah lebih dulu diluncurkan, sudah digunakan, terutama di Indonesia, Ya. yang masyarakatnya mohon maaf begitu Iya, Pak, iya. IQ-nya masih rata-rata 70-80-an begitu. Susah untuk membedakan mana video yang fake, mana video yang dibuat oleh manusia, Iya, gitu iya. ya. Nah, gimana Pak? Maksudnya masyarakat kita untuk mengejar ketertinggalan itu Pak, Iya. gitu. Ya, memang itu perlu edukasi yang Oke. cukup panjang, Mas ya, Oke. untuk kita supaya kita bisa tahu ya, yang kalau kita lihat sekarang mudahnya gini saja, Pak. Kita punya akal sehat kan. Oke. Manusia kita berpikir dengan satu logik kita ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sesuatu yang unlogic ya, Oke. unlogic ini kayaknya kalau saya nggak percaya. Jangan langsung kita percaya. Oke.
coba kita recheck lagi. Iya. Apakah benar seperti ini? Oke. Jangan kita terbawa dengan langsung emosi ataupun ini kita ya. Oke. Wah, ini kenapa begini nih? Ini nggak Oke. ini kok nggak boleh misalnya tadi kanguru. Oke, Ini iya. airline-nya jahat nih. Dia kan udah punya boarding pass. Apalagi gambarnya kalau nanti ditampilkan ya, gambar kanggurunya tuh kan lucu, nggak tahu apa-apa seperti bengong gitu kan. Akhirnya terbawa emosi. Nah, itu yang mungkin yang dasar kita juga kalau kita melihat sesuatu kita coba dengan kita berpikir secara akal sehat kita dulu. Iya. Itu aja udah aneh, Pak. Maksudnya kanguru bisa punya boarding pass Ya lucu, udah aneh. makanya. Tapi kan banyak orang yang melihatnya langsung terbawa. Iya, iya. Apalagi iya. dipancing dengan, wah ini airline ini kenapa tidak memberikan, itu contohnya Iya, ya, misalnya iya, tidak iya, memberikan, iya, iya. dia udah punya boarding pass, dia kan. Iya, iya, iya. Nah itu, Nah. jadi harus dengan pemikiran yang kita coba saring dulu, Mas. Iya, Gitu. itu menariknya sih, Pak. Iya. Oke. Nah, sekarang saya punya kekhawatiran begini, Pak. Ngomongin AI ya. Saya ini kan kebetulan salah satu profesi saya di programmer, Pak. Iya. Nah, itu biar teman-teman tahu, programmer itu yang buat website, aplikasi, database, dan sebagainya Iya. gitu. Nah, ini dengan kehadiran AI ini, Pak, ini jujur saya jadi khawatir. Salah satu mata pencaharian saya itu terganggu gitu. Iya. Nah, ini secara umum akan banyak nanti tuh, Pak, Iya. mata pencaharian atau profesi yang akan digantikan dengan AI. Iya. Karena AI itu, wah, banyak orang yang sudah mengagungkan AI Iya, gitu ya. iya. Tapi menurut saya pribadi, contoh kalau di programming gitu, Iya. Pak, pembuatan website dan sebagainya, AI belum bisa sepenuhnya menggantikan Betul, posisi programmer. Gitu. betul. Nah, gimana tanggapan Bapak tuh? Iya, jadi memang AI lagi-lagi kan gini, AI itu kan hanya kecerdasan, Pak. Iya, iya. Kecerdasan artinya kecerdasan tadi menghimpun data, kemudian mengambil suatu analisa dan mengambil suatu keputusan atau aksi. Mm-mm. Definisi kecerdasan gitu. Iya. Tapi manusia kan bukan cuma cerdas, Oke. kreatif. Oke. Manusia punya kekreativitas. Oke. Manusia punya intuisi. Mhm. Manusia punya estetika. Ya. Ya, jadi itu yang mungkin AI meskipun dia mau mencoba menyamai, tapi tidak akan bisa menyamai pemikiran ya, pemikiran secara umum ya, secara umumnya manusia seperti itu gitu kan. Jadi hanya tergantikan dari kecerdasan dalam arti menganalisa. Oke. Nah, tadi Mas kan bilang kalau saya programmer. Kalau programmer kan membuat sesuatu dari yang belum ada menjadi Ada. programnya ada gitu Ada. kan. Nah, memang dengan AI mungkin bisa aja tuh bilang saya mau buat ini Iya. promnya kan. Tapi dia hanya mengumpul data-data yang ada. Betul. Tapi kalau Mas bilang, ini kurang kreatif nih, kayaknya sih Betul. kita bisa lebih bagus lagi, lebih Betul. kreatif lagi. Nah, itu kan Karena tugas manusia di situ. dalam website dan aplikasi mobile itu kan ada namanya UI, Pak. UI, User interface. ya, UI Itu UX-nya. sebuah mahakarya seni juga loh, Iya, Pak. betul. Gitu, betul. pemilihan betul. warna, pemilihan Kreativitas juga, iya. begitu. Iya. Bahwa AI bisa membuat itu bisa. Bisa, Tapi untuk menarik gitu ya, Betul. interaktif gitu. betul. Itu saya melihatnya belum sejauh ini. Betul. Belum 100% lah ya, bahwa nanti Betul. ke depan mungkin disempurnakan dan sebagainya, oke. Iya. Nah, jadi kalau saya mau tanya ke Bapak nih, selain profesi saya nih, ada nggak profesi spesifik gitu? Kalau Bapak mungkin bisa untuk menyebut, tapi kalau nggak apa-apa juga Iya, gitu iya. ya. Sekiranya meramalkan atau memprediksikan profesi yang nanti itu akan tergantikan, Pak. Yang jelas gini, profesi yang akan tergantikan itu adalah profesi-profesi yang hanya kerjanya dalam rutinitas. Oke. Hanya rutinitas saja, ya. Jadi ya contohnya yang dikerjakan lah seperti ini terus gitu. Jadi dia membuat sesuatu yang sudah pakemnya seperti itu terus, Oke. itu pasti tergantikan. Oke. Ya, apalagi ke depannya ya. Oke. Nah, cuman ini tantangannya juga, Mas. Oke. Tantangan bagi kita supaya kita jangan membuat sesuatu yang hanya sekedar rutinitas. Oke. Harus kita coba bagaimana supaya lebih kreatif lagi. Oke. Tantangannya di situ. Oke. Nah, itu yang job loss yang akan ada pasti ada. Seperti contohnya di revolusi industri, Mas. Oke. Revolusi industri itu kan sudah lama ya. Mm-mm. Kita tahun 18-an, 19-an. Ya, di Inggris. Abadnya ya di Ya, Inggris. Oke. Itu juga menghilangkan banyak pekerjaan, Mas. Ya. Ya, jadi orang-orang yang tadi bekerja misalnya membuat mesin membuat alat gitu ya. Oke. Itu diganti robot, diganti mesin. mekanisasi, Ya. diganti mesin, bukan robot, maaf, diganti oleh mesin, Oke. mekanisasi. Itu hilang pekerjaan mereka. Ya. Karena mesin itu lebih cepat ya, pekerjaannya, Tidak gampang capek. nggak gampang capek juga, availability-nya juga lebih Oke. gampang. Iya, kan. iya, iya. Itu tergantikan.
Iya, Tapi manusia survive kok sekarang. iya. Akhirnya timbul banyak ide-ide lain. Pada akhirnya mesin itu akan dioperasikan kan Pak, oleh Dioperasikan operator. Ah, oke. Ya, manusia belajar lagi bagaimana mengoperasikan Mesin. mesinnya, Iya, iya. bikin belajar juga CAD engineering gitu kan. Akhirnya Oke. timbul ini yang baru. Oke. Bidang-bidang lain yang baru yang akhirnya menuntut manusia terus untuk berkembang. Oke. Jadi ya memang ada job loss, tapi Ah. tantangannya di situ bagaimana kita ini membikin next-nya seperti apa Oke. gitu. Mungkin selain tadi Pak ya akan menghilangkan beberapa pekerjaan, tapi sebenarnya juga di satu sisi ada peluang baru Pak Ada ya. peluang baru, betul. Nah, contohnya apa tuh Pak? Kalau Bapak boleh share. Contohnya sekarang ini, kita bicara UMKM aja ya. Oke. UMKM ini kan kalau dari sisi permodalan ya mungkin susah Mas ya. Ya, Mau jualan, kalau kita bicara mau jualan barang, kita perlu cara-cara tadi ya, bikin kalau konvensional ya, ya. marketingnya, Marketing. terus channelnya, Ah. promotionnya, Oke. ya kan? Ini biaya kan biasanya. Ya. Nah, kita bisa pergunakan AI. Biasanya orang, aduh saya mau bikin promotion, materi promosi Video untuk promosi gitu Pak. video promosi. Oke. Itu kita syuting video aja, itu kan mahal kalau yang Oke. konvensional. Nah, dengan AI kita dimudahkan, Mas. Ya, contoh Google VO itu Pak ya. Kita Oke. dimudahkan bikin yang biayanya juga yang gratisan pun ada Ya. di AI itu Ya, ya. ya. Di aplikasi-aplikasi AI maksud Oke. saya. Terus kita juga pengen bikin copyright untuk marketing kita ya, untuk Mhm. produk kita. Mhm. Itu bisa juga ternyata AI. Memang tidak 100% bisa seperti yang ya tadi yang banyak kreativitas, tapi Oke. paling tidak membantu kita, Ya, ya. membantu UMKM. Nah, itu yang mungkin peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari AI ini, Mas. Oke, berarti sedikit mengefisiensikan tenaga kerja Pak ya. Iya, iya. Gitu. Apalagi untuk perusahaan rintisan, Iya, UMKM, betul, betul. yang di awal mungkin modalnya cekak gitu Betul, ya, betul. terbatas gitu Betul, ya. betul. Nah, sekarang teman-teman coba kira-kira nih bisa tulis di kolom komentar potensi profesi kalian akan digantikan AI itu gimana gitu, dan sejauh apa kekhawatiran teman-teman terhadap AI ini gitu ya, yang nanti akan mengganggu mata pencarian kalian. Oke, sekarang kita lanjut nih Pak. Tadi setelah kita ngomongin AI, kurang lebih gitu ya, saya mau ngomongin tentang cyber security. Oke, Karena kan Pak Fahri ini kan termasuk di IDCI kan, iya. gitu. Nah, coba Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, apa sih IDCI itu Pak? Iya, oke. IDCI itu ya tadi singkatannya dari Indonesia Digital and Cyber Institute Oke, ya. Ya, ini organisasi dibentuk ketua kita Pak Yayang. Pak Yayang. Ya, itu sebenarnya tujuan kita sebagai adversary juga. Mhm. Selain juga kita membuat untuk sosialisasi tentang digital dan cyber. Oke, Ya, salah satu yang jadi program kita adalah memang cyber security. oke, Ya, kita lagi bikin juga modul program untuk Oke. pelatihan cyber security. oke, Ya, jadi karena memang cyber security ini hal yang sangat penting, Oke. tapi sering dilupakan. oke, Karena begitu internet menyebar sedemikian luas, Mhm. masalah keamanan data, ya, proteksi data, Mhm. itu orang jadi lengah, Pak. oke, Ya. oke, Sehingga kita sering pakai gadget kita ya. Mhm. Gadget kita kan terhubung ya dengan cloud, dengan internet Mhm. atau apa. Mhm. Data kita masukin, bahkan kita jalan-jalan kemana, sering kan kita selfie, ya. Mhm. Terus kemudian kita lagi makan, Iya, kita foto makanan kita, Iya. kita upload gitu. iya, iya, iya. Secara nggak sadar kita lagi menyediakan Iya. data itu. Nah, kalau data kita dibaca, mungkin saya nanti lama-lama tahu, oh nih si A ini senengnya itu, Iya, senengnya iya, itu. iya, Nah, iya, itu kan riskan ya bagi kita iya, ya. iya, iya. Tiba-tiba ada orang yang datang, Pak Fahri, saya tahu Pak, Bapak senang ini. Aha. Kita percaya dong sama orang itu. Oke. Padahal dia ngambil data ya. Ya, Hmm. apalagi dengan adanya AI tadi ya. Mhm. Nah, itu yang akhirnya kita harus punya sosialisasi tentang keamanan data kita. Oke. Itu penting juga. Iya, Ya, iya. selain tadi ya, kita bicara cyber security juga tentunya serangan-serangan cyber. Nah, Mhm. itu banyak itu. Mhm. Atau kita bicara phishing ya, kita bicara malware, Oke. ransomware, itu banyak Ya. sekali. Ya. Ya, dan kita nggak sadar kadang-kadang seperti itu, Mas. Nah, Ya. jadi salah satu tujuan dari IDCI ini adalah kita juga mau mensosialisasikan Mhm. mengenai keamanan Iya, iya, data iya. kita juga gitu. Ke-
pemahaman tentang pentingnya data kita sendiri Pak ya, Betul. digital cyber dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bagi yang mau ikut gitu ya programnya IDCI mungkin nanti kita sertakan di sini Iya. gitu ya. Oke. Nah, tapi Pak, tadi saya tertarik tuh sebenarnya kita sendirilah yang istilahnya quote unquote gitu ya memancing hacker tuh datang ke kita Iya. dengan memberi asupan informasi Yes, ke iya. mereka kan. Iya, betul. Contoh gini Pak, Iya. eh, misalkan kita mau keluar negeri gitu, kita mau pamer di sosmed, kita foto boarding pass kita, Iya. tanpa kita sadari bahwa di situ tuh identitas kita, Identitas gitu kita, kan, informasi betul. pribadi kita itu Informasi ada di situ ada tuh, di Pak. situ, betul. Gitu. Betul. Misalkan kita mau posting juga di rumah, itu alamat rumah kan ada, Ada, gitu nomor betul. Nomor rumah rumah di ada, depan itu ketahuan. ada, gitu Iya, kan. betul. Terus nge-share foto anak, foto saudara di sekolahnya dan sebagainya. Iya, dan Gitu. di metadatanya foto kita ini ada lokasi. Ada. Ada betul. lokasi apa XYZ-nya itu ya, Iya, longitudo iya, XYZ, iya, ada iya. lokasi. Iya. Jadi ketahuan kita ada di mana. Iya. Jadi memang sebenarnya kita ini rentan sekali Pak untuk Rentan, diserang ya. rentan. Gitu. Nah, tapi kalau menurut Bapak bagaimana tuh langkah-langkah kita agar kita bisa terhindar tuh Pak Iya. dari serangan cyber? Nah, ya jadi pentingnya juga bahwa kita sadar ya bahwa data itu adalah privasi kita. Iya. Ya. Jadi kalau tadi misalnya seneng flexing nih, Ya. ya coba kita sebelum flexing kita pikirin dulu nih. Oke. Ini data saya nih keluar nih gimana? Oke. Jadi kita harus makanya tadi perlu awareness ya, perlu sosialisasi terutama untuk yang data-data pribadi nih. Mhm. Jadi kalau kita pakai ini langsung ketahuan kita ada di mana kok. Kita harus sadar dulu tuh. Mhm. Kita foto, kita tahu orang tahu nih kita upload, orang tahu kita ada di mana waktu kita foto itu. Nah, itu kita sadari dulu, Mas. Oke. Jadi perlu ada kesadaran atau awareness ya, Mhm. bagaimana data pribadi itu gitu. Itu Mhm. satu ya. Oke. Kedua, juga jangan data yang memang harusnya kita keluarkan data pribadi. Nah, ini kita harus yakin dulu. Jangan sembarangan gitu maksudnya ya. Oke. Kita harus yakin bahwa institusi yang kita ini kan memang melindungi hak-hak data pribadi kita. Oke. Nah, itu juga harus kita lindungi. Meskipun ya bisa juga, tapi paling tidak kan sudah ada. Biasanya kalau ada itu ada IOLA itu, Pak. Kalau kita Ya. juga kalau kita download Ya. sesuatu itu ada ada disclaimer tuh dari aplikasinya bahwa data pribadi Anda tidak akan disebarkan atau data saya akan pakai. Mereka akan mengaku itu aturannya harus Ya, kita ya, tulis ya, disclaimer ya, itu ya. ya. Nah, itu kita baca dulu. Yang kayak gitu Tapi kita kadang-kadang tahu. langsung dikonvert, Pak. Langsung kita Karena males panjang males banget panjang kan, Pak. banget itu Di ya. syarat ketentuannya kan. Ya. Atau kita skimming aja ada mengenai data kita ya, kita skimming kita coba cari dulu gitu. Nah, itu yang penting gitu. Supaya kita juga ya itu tadi harus sadar bahwa data pribadi sebenarnya adalah milik pribadi kita yang harus kita lindungi juga. Nah, tapi ada satu hal nih Pak yang menarik nih. Ya. Kebiasaan netizen ya, Ya. termasuk mungkin kebiasaan saya di zaman dulu lah, Ya. sebelum saya mengerti tentang bahayanya digital cyber. Ya. Kalau kita nonton film bajakan Pak, Iya, itu kan ke situs-situs yang tanda kutip memang di situ banyak spam apa gitu betul. kan. Belum mohon maaf ya kalau nonton video-video yang pornografi atau Iya, apa iya. gitu ya di situs yang tanda kutip banyak malware-nya, Betul. kadang kita apa segala macam begitu kan. Betul. Itu kan bahaya sekali ya Betul, Pak ya maksudnya betul, ya. betul. Saya juga sering melakukan edukasi di TikTok sih Pak. Iya. Jadi hati-hati dengan situs-situs seperti itu Iya, gitu ya. betul. Nggak boleh kita membukanya gitu. Kalau mau nonton film ya ada Netflix, Mm-mm. ada situs yang memang sudah resmi dan sebagainya Betul, begitu. betul. Nah, karena di masyarakat kita nih maunya yang gratisan, Pak. Nah, itu. Nah, ternyata itu menjadi sarangnya para hacker gitu. Nah, makanya kita harus ada dulu tuh, waspada dulu. Iya. Kenapa dia gratis? Dapat Nah, duit dari mana dia kan? betul. Nah, itu yang mesti kita coba Betul. ada awareness-nya dulu. Ya. Karena kalau kita ambil dari sesuatu gratis pasti ya yang namanya bikin itu kan dia nggak mungkin mau nggak dapat apa-apa. Iya. Pasti dia ingin sesuatu dari kita. Iya. Dia ingin banyak orang masuk ke kita yang mau diambil apa. Gitu kan. Nah, itu yang kita harus coba kita sadari. Dan artinya dengan segala risiko ataupun kalau kita memang mau seperti itu ya kita sudah tahu risiko kita. Gitu. Nah, atau kalau sudah belajar tentang bagaimana memproteksi ya silahkan aja gitu kan. Iya. Bisa juga gitu. Makanya ini awareness tentang cyber security ini penting Mas di masyarakat. Iya. Tuh Om Sentot kurang-kurangin nonton Om. Iya, nggak bagus. Terkehack baru kan. Iya. Iya.
Iya, Ya, iya. oke. Nah, terus ini juga nih, Pak. Em, Hacker tuh kan ada tingkatannya ya. Ada yang Betul, amatir, mungkin sudah ada yang pro gitu. betul. Kalau yang amatir tuh biasanya tuh ngirim link phishing tuh berupa undangan. Iya, Pokoknya linknya iya. tuh kita sebenarnya kalau kita sudah mengerti, Hmm, kita bisa terhindar. iya, Tapi yang sudah pro ini, Pak, ini sekedar edukasi untuk iya, teman-teman juga betul, ya. Link Zoom itu atau link-link yang resmi itu bisa kita susupi malware loh. betul, Nah, coba betul. gimana Pak elaborasi, Pak? Iya, soal kalau secara teknisnya memang agak ini Mas ya. Ya sedikit aja. Ya, Ah, jadi ya sebenarnya yang namanya malware, phishing itu dia pasti menumpang di sesuatu, Mas. iya, betul. Ya, karena kalau dia cuman bikin gitu aja ditumpangin juga dia cari yang besar-besar. Hmm, Buat apa dia numpang yang kecil-kecil? hmm. Dia pasti numpangnya yang gede-gede, Google, Iya, Zoom, dia pasti iya, akan iya, numpangnya iya, ke iya, situ. iya, iya, iya. Ya, apalagi kalau dulu pernah inget Trojan gitu kan ya. Ya Trojan. Trojan kan nggak mungkin dia numpang di sesuatu yang kecil. Iya, iya. Karena dia tujuannya juga untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Oke. Nah, pasti dia akan tumpangi ke sesuatu yang besar. Oke. Nah, ya makanya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya gimana caranya sekarang mengatasi itu. Oke. Ya kan? Nah, Nah, tuh buat teman-teman tuh yang mungkin tertarik ya sama isu-isu digital cyber atau program-program digital cyber, nanti bisa ada websitenya, Pak? ada websitenya Atau IDCI. IG-nya atau sosmednya Ya, gitu? nanti akan ditampilkan kali Ah, nanti oke, setelah ini. siap. Nah, jadi sekedar edukasi teman-teman, kalau teman-teman itu mendapatkan link gitu ya dari orang yang tidak dikenal, walaupun itu link terlihat resmi gitu atau terlihat benar gitu. Tapi kalau teman-teman nggak kenal sama orang pengirimnya, jangan langsung buru-buru diklik, gitu Betul, ya Pak ya. betul, betul. Nah, kecuali kalau memang dikirim oleh misalkan akun WA temannya kalian gitu ya. Itu pun juga harus ditanya aman nggak gitu. Betul. Karena saya sudah mulai separno itu gitu. Oh, Karena iya, setelah punya pemahaman tentang pentingnya cyber security gitu, Pak. iya. Gitu. Gimana Bang Malik, masih panjang waktu kita, Bang? Sudah 26. Cukup? Cukup ya? Iya. Oke. Teman-teman, itu saja mungkin pembicaraan kita bersama Pak Fari gitu ya. Semoga teman-teman itu bisa mendapat manfaat dari pembahasan kita kali ini gitu. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik tentang isu eh, eh, cyber security, digital cyber, teman-teman AI, bisa kunjungi ya ya, AI, bisa kunjungi websitenya IDCI atau IDCI gitu ya, atau bisa dicek di IG-nya, sosmednya ada Pak ya. ada. Kalau TikTok nggak ada ya. TikTok belum nih. Nah,